Di dalam Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Bahkan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita, totalitas hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah kita boleh bersuka cita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan diperbarui oleh Roh Kudus. Pagi hari ini kita ada acara pemilihan majelis, jadi setelah ibadah jangan pulang dulu ya. Dan juga ada tamu dari Lembaga Alkitab Indonesia. Silakan berdiri, Nona. Ya, nanti akan presentasi untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak, yang menerjemahkan, pelayanannya sampai ke pedalaman-pedalaman dan sungguh-sungguh memberkati. Nah, kita perlu mendukung Lembaga Alkitab Indonesia. Sebelum kita ibadah, mari berikan salam kanan kiri. Salam sejahtera, salam damai, salam kasih. Puji Tuhan. Salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Waduh, masih lemes. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Puji Tuhan. Semuanya baik-baik ya di dalam perlindungan tangan Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, Tuhan pasti menolong kita. Saya teringat akan kisah Yusuf Bapak Ibu ya. Pada waktu Yusuf di dalam lembah yang kelam, dia tetap percaya. Dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia percaya janji Tuhan itu selalu dan akan selalu berlaku di dalam kehidupannya. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia tepat pada waktunya Tuhan. Dan benar Bapak Ibu, pada waktu Tuhan membebaskan dia, memerdekakan dia dari segala belenggu hukuman, Tuhan tidak hanya memerdekakan dia, tapi Tuhan mengangkat dia jauh lebih tinggi dari apa yang dia perkirakan. Apapun yang kita hadapi saat ini, pergumulan apapun, percaya dan yakin, pegang firman Tuhan selalu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan yang sanggup memerdekakan kita, Tuhan yang sanggup mengangkat kita lebih dari pemenang. Kita akan naikkan pujian ini. Kita renungkan pujian ini kata demi kata dan kita imani menjadi rema di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Hanya Engkau juru selamatku Tuhan.
undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Hanya Engkau Tuhan, Juru Selamatku Tuhan. Selamatku Tuhan, Kau setia padaku. Mari yakini pertolongannya, tidak pernah terlambat
ada di dalam lembah kelam saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu mengangkat kami, Engkau selalu menolong kami. Engkau memberikan kami kemenangan bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan, sungguh suatu anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan pagi hari ini. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Mari semua jemaat katakan, amin. Haleluya. Ku menang. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Bangkitlah dan nyatakan, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di katakan Tuhan ku hebat, hebat Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, panji kemenangannya, ku bernyanyi, haleluya, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku bangkitlah
masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya menebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Pam pam pam, para pam 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 pam, para pam 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 para. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita patut bersyukur karena ada 3 saudara kita yang sudah memberikan hidupnya untuk memasuki di dalam baptisan air pada hari Rabu 7 Agustus 2024. Itu sebabnya atas ketiga saudara yang sudah dibaptiskan bisa maju ke depan untuk menerima piagam dan kartu anggota Gereja Isa Al-Masih. Yang pertama, langsung saja saya panggil Saudara Daniel Ananta Mandala Putra. Kemudian yang kedua, Ibu Hermia Hapsari. Dan yang ketiga, Saudari Yunike Michelle Annabel. Kita kasih sorak-sorai dulu untuk Tuhan Yesus. Ada 3 orang yang boleh Tuhan selamatkan. Puji Tuhan.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
kami percaya, kami terima janji Tuhan. Kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kemenangan demi kemenangan yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, kiranya setiap pujian dan pengagungan yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan oleh setiap pujian dan pengagungan kami. Bapa di sorga, sebentar kami buka hati kami untuk merenungkan sebahagian firman-Mu. Beri kami semua hikmat dan pengertian, agar apa yang kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini, memberi kekuatan iman, memberikan motivasi di dalam kehidupan kami, dan terus menguatkan kami dalam kami mengiring akan Tuhan. Buka hati dan pengertian kami untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah spesial pada pagi ini. Karena selesai ibadah ada kegiatan khusus yang akan kita lakukan untuk kemajuan pelayanan di gereja kita. Tema kita di dalam bulan ini adalah kemerdekaan Kristen. Oleh sebab itu, saya ajak kita untuk membaca beberapa ayat firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang akan saya bacakan beberapa ini, saya ambilkan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Beberapa itu mirip dengan Terjemahan Baru edisi pertama, tetapi ada beberapa yang kata-katanya telah disempurnakan untuk lebih kita mengerti. Di dalam Galatia 5 ayat 1 berkata demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata merdeka itu yang pertama adalah bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan dan sebagainya, atau berdiri sendiri. Dia juga punya arti yang kedua, yaitu tidak terkena atau lepas dari tuntutan hukum biasanya. Lalu dia punya arti yang ketiga, bebas itu atau merdeka itu juga punya pengertian tidak terikat, tidak tergantung kepada orang lain atau kepada pihak tertentu, atau dengan kata lain orang itu leluasa. Kita yang hidup di zaman modern ini memang agak sulit memahami merdeka dalam pengertian yang disebutkan oleh Alkitab, karena kata-kata merdeka, budak itu mengikuti kondisi zaman pada waktu itu, di mana pada saat itu perbudakan masih merupakan hal yang biasa dan terjadi di dalam masyarakat. Ketika Alkitab mengatakan kita dimerdekakan, itu gambarannya budak yang telah dimerdekakan. Budak pada masa itu tidak sama persis dengan karyawan hari ini. Karena budak dia tidak punya hak apapun terhadap dirinya. Dia bisa diperjualbelikan, dia harus bekerja membanting tulang, bahkan kehilangan nyawa pun di dalam pekerjaannya tidak masalah. Dan dia tidak bisa menuntut apa-apa karena seluruh kehidupannya, bukan saja tenaga dan pikirannya, tapi seluruh kehidupannya adalah milik daripada tuannya. Nah, ketika dia merdeka, maka tidak ada lagi yang mengikat dan dia bebas sepenuh-penuhnya. Budak itu tidak seperti kalau kita punya asisten rumah tangga, tidak persis begitu. Karena ini budak adalah sebuah pribadi, orang yang tidak punya hak apapun terhadap dirinya sendiri, dan tuan atau pemiliknya memiliki dia seutuh-utuhnya. Mau diperlakukan apa saja terserah kepada tuannya. Kalau dia dapat tuan yang baik, ya bersyukurlah dia. Tapi kalau dapat tuan yang buruk, yang memperlakukannya dengan tidak manusiawi, ya itu tidak ada hukum yang bisa menuntut atau mempersalahkan tuannya. Karena budak memang betul-betul itu adalah barang. Meskipun dia bernyawa, tapi dia dianggap barang. Karena pada masa itu ada pasar budak.
Sekarang kita kenal ada pasar hewan. Dulu ada pasar budak, pasar orang. Jadi budak itu betul-betul dianggap barang. Dan sang tuan atau pemiliknya, dia bebas memperlakukan barang ini. Meskipun ini barang hidup. Tapi dia punya hak untuk memperlakukan semau-maunya. Tapi ketika budak itu dibebaskan, dia menjadi orang merdeka. Dalam pengertian inilah kata merdeka itu digunakan oleh Alkitab. Nah, setelah kita dimerdekakan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mengatakan kita dimerdekakan, bahkan diangkat menjadi anak Tuhan. Apakah itu berarti kita bebas melakukan apa saja? Tentu saja tidak demikian. Dalam surat Roma, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kemerdekaan Kristus itu adalah seperti berpindah tuan. Sebenarnya begitu. Kemerdekaan Kristen itu adalah seperti berpindah tuan. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari hamba dosa kita yang adalah hamba dosa tadinya. Dosa bukan saja karena perbuatan kita, tapi karena kita lahir diperanakan di dalam dosa, mewarisi dosa dari nenek moyang kita. Kemudian menjadi hamba kebenaran. Atau seperti yang dikatakan dalam surat Roma ayat 8 ayat 21 berkata begini. Dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Hamba kebenaran. Kita menjadi hamba kebenaran. Artinya sama dengan anak-anak Allah. Kita yang dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Namun harus kita ingat Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kemerdekaan Kristen itu bukan berarti kita lost control, ya bikin semau-maunya. Sekarang sudah merdeka, saya bisa berbuat apa saja. Semau-mau saya. Hidup saya atur sendiri. Sekarang saya free, sekarang bebas. Pokoknya mau bikin apa saja, oke. Tidak demikian. Tadi sudah katakan bahwa kita kemerdekaan Kristen sebetulnya itu berpindah tuan. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari anak-anak gelap menjadi anak-anak Allah. Tidak berarti bahwa karena kita merdeka maka kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Nanti saya jelaskan berikutnya. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita sudah dimerdekakan? Atau ada apa dalam kemerdekaan Kristen? Atau dengan kata lain, manfaat apa sih yang kita terima setelah kita menjadi merdeka, dibebaskan dari dosa, diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang tadinya adalah hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Apa sih untungnya buat saya? Apa sih yang terjadi di dalam kemerdekaan Kristen? Yang pertama adalah status kita berubah, itu sudah pasti. Tadinya kita hamba, budak, sekarang menjadi orang merdeka. Bukan saja budak yang merdeka, tapi menjadi anak. Jadi begini, pada masa itu tuan-tuan yang baik secara tertentu, dia sering memberikan hadiah kepada para budaknya. Hadiahnya ada dua biasanya. Mereka dibebaskan, tapi statusnya masih orang kerjanya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau dia budak, dia bekerja setengah mati kepada tuannya, dia tidak mendapat apa-apa, kecuali dikasih makan, supaya dia panjang umur dan diperas lagi tenaganya. Tapi ketika dia dibebaskan, dia boleh memilih mau pergi, atau dia tetap bekerja kepada tuannya. Ketika dia bekerja kepada tuannya, mungkin pekerjaannya masih sama. Keringat yang dia keluarkan masih sama, tapi dia menjadi orang merdeka. Dia mendapat upah dari pekerjaannya. Di Alkitab kita sering mendapat pengertian upah sedinar sehari, kira-kira begitu. Dia mendapat upah dari pekerjaannya. Dia mungkin kerjanya masih sama, tetapi dia mendapat upah dari pekerjaannya. Beda ketika dia masih budak, dia tidak dapat apa-apa, kecuali dikasih makan, supaya panjang umurnya dan diperas tenaganya. Yang kedua, tuan-tuan yang baik seringkali tidak saja membebaskan budak-budak itu atau hamba-hamba itu,
Tapi mereka juga diangkat statusnya menjadi anak. Jadi tadinya dia budak, bebas, bukan disuruh pergi, tapi kemudian diangkat statusnya menjadi anak angkat dari Tuhan itu. Nah, dalam pengertian ini, hal itu dipakai oleh Alkitab. Ketika kita bebas, ketika kita budak dibebaskan, kita bukan saja dibebaskan lalu disuruh pergi, tidak. Tetapi kemudian status kita diangkat dari tadinya budak menjadi anak. Ini bagi si budak ini besar sekali perubahannya. Kenapa? Karena dia tidak saja, mungkin dia masih bekerja di posisi yang sama, di pos yang sama. Tapi ketika dia menjadi anak, dia punya hak tertentu. Yaitu dia punya hak atas segala yang tuannya, tadinya tuannya, sekarang menjadi bapaknya punya. Tadinya dia tidak punya hak apapun. Ketika statusnya berubah, maka dia mendapat semua fasilitas, mendapat semua yang dipunya oleh orang tua barunya itu, orang tua angkatnya. Biasanya kalau budak-budak yang diangkat menjadi anak itu mereka diberi status baru. Mereka dikenakan pakaian yang baru. Jadi pada masyarakat pada masa itu, dari pakaiannya orang sudah lihat. Ketika orang lalu lalang, oh ini budak, oh ini anak dari Tuhan. Karena dari pakaiannya sudah kelihatan. Dan biasanya di jari mereka dikasih cincin. Cincin budak dan cincin anak itu berbeda. Ada, bukan saja mungkin fisiknya masih sama, tetapi kenyamanan dan kenikmatan serta fasilitas hidup itu berubah. Kalau tadinya mereka bekerja sekuat tenaga, membanting tulang, mereka bekerja tidak menikmati keringat mereka. Sekarang mereka menikmati, bahkan mendapatkan lebih daripada itu. Ketika kita di dalam dosa, kita bekerja, berusaha, ya. Bapak Ibu mungkin lupa bahwa ketika Adam jatuh di dalam dosa, ada satu kutuk yang dilakukan atau diberikan oleh Tuhan kepada tanah ini. Dikatakan bahwa tanah ini tidak akan menghasilkan sepenuhnya. Jadi kita manusia pertama mereka boleh berlelah-lelah, berpeluh, berkeringat. Tapi sekuat apapun mereka bekerja, tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Bukan karena mereka tidak bisa mengelola tanah dengan baik. Tidak mendapatkan hasil sepenuhnya bukan karena manusia kurang pintar dalam memberdayakan tanah, bukan. Tetapi ada sesuatu yang menahan, yaitu dosa tadi itu. Sehingga hasil yang harusnya diperoleh oleh manusia itu maksimal menjadi tertahan. Tapi setelah kita menjadi anak Tuhan, salah satu kutuk yang diangkat daripada kita adalah tadi itu. Yang seharusnya itu kita bekerja sekuat tenaga, berkeringat, tetapi ada sesuatu yang menahan sehingga itu tidak kita dapatkan. Sekarang yang menahan itu tidak ada. Sama seperti budak tadi, dia bisa bekerja sekuat tenaga, membanting tulang, mempertaruhkan nyawanya dari pagi kalau kerja di ladang, dari pagi sampai malam, sampai sore. Tetapi apa yang dia lakukan itu tidak mendapatkan hasil maksimal. Apa yang menahannya? Ya statusnya tadi itu. Karena dia budak, dia tidak punya hak untuk bahkan menuntut hasil keringatnya. Tapi setelah dia menjadi anak, diangkat menjadi anak, dia punya hak atas setiap keringat yang dia keluarkan. Bahkan sebagai anak dia tentu mendapat hadiah atau bonus yang tidak diberikan oleh tuannya yang sekarang menjadi bapaknya kepada pekerja-pekerja yang lain yang adalah budaknya. Ini sangat menguntungkan kita. Maka di dalam Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tidak ada lagi yang menahan. Kita mendapat berkat sesuai dengan kekuatan kita, kemampuan kita, usaha kita, kreativitas kita. Di luar sana ada ajaran begini, rezeki itu sudah diukur Pak, sudah ditentukan. Jadi sampean mau kerja sekuat tenaga apapun, mau berkeringat darah sekalipun, sudah ditentukan rezeki sampean ya segini. Tapi dalam Tuhan tidak demikian. Tuhan memberikan keleluasaan.
kutuk karena dosa itu yang sudah diangkat sehingga memberikan kita kebebasan. Saudara mau jadi apa? Mau sukses secara apa? Tergantung usaha kita. Tergantung kreativitas kita. Tidak ada lagi. Saudara rajin, saudara diberkati lebih daripada yang tidak. Yang jelas setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, status kita berubah. Semua jerih lelah kita, upaya yang kita lakukan, kreativitas yang kita keluarkan, yang kita kerjakan, mendatangkan hasil buat kita. Tidak ada lagi yang menahan. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Setelah kita dimerdekakan, atau apa yang terjadi dalam kemerdekaan Kristen? Yang pertama tadi adalah status kita berubah. Dari budak menjadi anak. Yang kedua, masa depan yang penuh dengan harapan. Ini janji Tuhan. Seorang hamba tidak punya masa depan, jelas itu. Selain dia akan berpindah dari tuan yang satu kepada tuan yang lain. Dia akan diperjualbelikan. Ketika tuannya melihat, merasa ini budak saya ini sudah kurang menghasilkan. Mumpung dia belum mati, tak jual kepada yang lain. Dia bisa mendapat keuntungan dan beli lagi budak yang lain. Nasib budak sudah jelas, akan berpindah dari tuan yang satu kepada tuan yang lain. Tidak punya masa depan. Tetapi ketika dia diangkat menjadi anak, maka masa depannya dijamin oleh orang tuanya, orang tua barunya. Tuhan adalah Bapa kita. Kata firman Tuhan setelah kita percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita. Karena Tuhan adalah Bapa kita, maka kita tidak perlu takut. Dia menjamin masa depan kita. Setiap orang tua pasti merencanakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Menjamin masa depan anak-anaknya. Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia merencanakan yang terbaik buat saya dan saudara. Maka kita tidak perlu khawatir. Ingat loh, di dalam Tuhan tidak tergantung apa hari ini. Mungkin saudara hari ini berada dalam kondisi katakanlah tidak sesukses orang yang lain. Mungkin posisi katakanlah karir saudara kalau diambil angkanya 1-10. Mungkin saudara masih di level yang ketiga atau yang keempat. Hari ini. Tapi janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dia menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara hari ini level yang ketiga, no problem. Kalau percaya kepada Tuhan dan berusaha semaksimal mungkin, memberdayakan karunia yang talenta yang saudara punya. Kalau masih kurang, belajar lagi, tambah lagi. Maka tidak mungkin beberapa tahun ke depan, hari ini saudara ada di level yang ketiga, beberapa tahun yang ke depan, ada di level yang lebih tinggi. Karena status kita hari ini, kondisi kita hari ini, tidak menentukan masa depan kita. Maksudnya kalau saudara terpuruk hari ini, katakanlah begitu, susah membangun karir, peluang pekerjaan yang saudara pikir agak sulit. Karena di kondisi sekarang ini, generasi-generasi anak-anak muda kita sekarang kesulitan cari pekerjaan. Apalagi sekarang ini pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga itu semakin berkurang. Sudah mulai digantikan oleh teknologi. Apalagi artificial intelligence atau AI itu semakin merambah di dalam kehidupan. Baru-baru saya membaca bahwa data center dari satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia itu sudah mulai menggantikan orang-orang dengan AI. Jadi kalau kita telepon bertanya tentang apapun persoalan seluler kita, nanti yang menjawab bukan lagi orang. Entah bagaimana caranya, sudah mulai digantikan tenaga-tenaga manusia. Dihilangkan, diganti dengan teknologi. Ya memang zamannya begitu, tidak bisa dilawan itu. Itu artinya bahwa tenaga-tenaga manusia semakin sedikit dibutuhkan, kecuali mereka yang benar-benar terampil. Itu masalah besar buat generasi sekarang ini. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, meskipun kondisi kedepannya seperti itu, janji Tuhan itu tidak akan salah. Kalau kita percaya kepadanya dan kita sebagai anak, Bapa kita di surga, tahu persis bahwa dunia yang kita hidupi sekarang seperti ini, maka dia pasti merancangkan sesuatu yang melampaui akal dan pikiran kita, bahwa nantinya kita tidak tergerus
kita pasti bisa eksis. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamin. Yang kedua. Yang ketiga, seorang hamba tidak punya kebebasan apapun termasuk bebas menentukan dirinya sendiri. Sementara seorang anak bebas menjadi apa saja sepanjang dia melakukan apa yang baik dan menjunjung tinggi harkat dan nama baik keluarga, maka sudah pasti orang tuanya, bapaknya pasti akan merestuinya. Sekarang setelah kita merdeka, yang tadinya kita hamba, kita bebas mau cari apa saja. Saudara bebas menentukan masa depan saudara. Mau jadi apa saja, bilang sama Tuhan, saya mau jadi ini Tuhan. Beri saya kekuatan, beri saya kemampuan. Bebas menjadi apa saja. Hamba kalau dia punya kreativitas pun tidak bisa dia diberdayakan kecuali tergantung selera Tuhannya. Tapi setelah dia menjadi anak, kita menjadi anak Tuhan oleh karena iman kepada Yesus Kristus, maka kita bebas menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, karena kita sudah merdeka, maka marilah kita sungguh-sungguh merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka dan mengenakan manusia baru, dan jangan mau lagi mengenakan kuk perhambaan. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Pak Seno pimpin dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini ya Bapa. Engkau perkenan kami untuk dapat bersekutu di dalam nama-Mu. Kami boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini dapat menjadi rema yang hidup dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Bahwa kami sudah menjadi orang yang merdeka. Kami sudah ya Tuhan Engkau membebaskan kami dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh ya Tuhan menghidupi kehidupan ini di jalan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, agar kami tetap ya Tuhan dapat menjalani kehidupan ini di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menteraikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga menjadi rema yang hidup di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala puji syukur, doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, Saudara jemaat yang kekasih, sebelum saya bacakan beberapa pengumuman, kita akan saksikan tayangan dari LAI dan nanti Mbak Yanti akan menyampaikan presentasi. Kesusahan yang didapat di sini, jikalau terjadi badai, maka hasil daripada nelayan itu sangat terbatas, bahkan boleh dikatakan tidak dapat apa-apa. Betapa indahnya di atas bukit-bukit, langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik. Neken mo natuin aumen ibu selama tombok nuwa manesen ustina fet nokau now yakin karena ustina nokau telah sampai tombok nuwa manesen usifen hek nokau. Sepanjang tahun 2023, Lembaga Alkitab Indonesia bersama para mitranya bekerja sama
untuk menjembatani kebutuhan Alkitab dan bagian-bagiannya bagi umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara melalui program Satu Dalam Kasih. Kerinduan mereka untuk memperoleh Alkitab, sikap antusias itu terlihat sekali. Mereka dengan antusias menunggu kami, bahkan ketika satu hari kami harus menjangkau 4 sampai dengan 5 titik, mereka tetap setia menunggu. Bahkan dari pagi kami bisa bertemu di sore hari atau malam hari. Pada tahun 2024, program Satu Dalam Kasih kembali hadir untuk mewujudkan kebutuhan Alkitab dan bagian-bagiannya sebanyak 155.000 eksemplar dengan biaya 16.275 juta rupiah bagi umat Tuhan di daerah berikut ini. Lau Baleng, Kepulauan Mentawai, Seruyan, Lauje, Kalumpang, Mamo Salato, Lamaholot, Amarasi Barat, Amarasi Timur, Amabi Oeveto Timur, Waijewa, Aimando Padaido, Asmat, dan Kamoro. Kami sangat bersukacita dan menyambut baik menerima Alkitab ini melalui LAI, dan kami tahu ada orang-orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan, Bapak Ibu donatur di seluruh Indonesia di mana saja. Kami sampaikan dengan segala syukur, kami berterima kasih dan berdoa kiranya Bapak Ibu yang sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan, saluran berkat untuk pengadaan Alkitab ini senantiasa diberkati Tuhan. Untuk di daerah-daerah lain boleh mendapatkan kabar baik melalui pengadaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Yahobu. Baik, Bapak Ibu Shalom. Pertama-tama atas nama Lembaga Alkitab Indonesia kami mengucapkan terima kasih Pak, Bapak Gembala di tempat ini dan bahkan seluruh keluarga besar GIA Kudus yang memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan program pelayanan yang kami kerjakan saat ini, yaitu program Satu Dalam Kasih. Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat videonya bahwa Satu Dalam Kasih adalah upaya Lembaga Alkitab Indonesia dalam menjembatani kebutuhan umat atau saudara-saudara kita yang ada di pelosok daerah yang juga mereka rindu memiliki Alkitab, membaca Alkitab di tangan mereka masing-masing. Namun karena faktor ekonomis dan faktor geografis sehingga mereka tidak bisa memiliki atau mengakses kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hal ini sejalan dengan visi Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu firman Allah menjangkau semua generasi. Termasuk LAI menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, dan baru-baru ini Lembaga Alkitab Indonesia baru saja meluncurkan Alkitab terjemahan baru yang kedua, dan juga kami melakukan penerjemahan ke berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu Lembaga Alkitab Indonesia tidak bisa berjalan sendiri, kami membutuhkan dukungan dari seluruh umat Tuhan, gereja-gereja, lembaga Kristiani untuk bersama-sama mewujudkan misi besar ini, karena kita percaya bahwa ketika firman Allah hadir kepada semua orang, orang itu akan diubahkan. Tidak hanya pribadi tetapi juga secara komunal. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mendukung program ini sehingga semakin banyak orang yang bisa memiliki firman Tuhan, khususnya saudara-saudara kita yang ada di pedesaan, yang di pelosok daerah. Mereka bisa memiliki Alkitab dan membaca Alkitab. Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui Satu Dalam Kasih, boleh mengisi amplop yang sudah diberikan tadi oleh Asher di depan, terus memberikan kepada majelis di tempat ini dan kemudian akan diserahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia sebagai dukungan dari GIA Kudus. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, kami akan memberikan dukungan kepada
diakonia di tempat ini ya Pak ya. Dan kami akan secara simbolis menyerahkan dukungan Alkitab, satu Alkitab edisi kedua yang akan kami serahkan kepada perwakilan di tempat ini. Boleh siapa yang mewakili? Siapa? Ibu Yani, oke. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati kita semua dan salam Alkitab untuk semua. Terima kasih Ibu Yanti untuk kunjungan di Gereja Isa Al-Masih Kudus ini. Tuhan berkati. Saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan warta jemaat. Yang pertama, persekutuan doa hamba Tuhan daerah 3, besok Senin tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di Gereja Isa Al-Masih Juwana. Berangkat jam 9 pagi. Lalu kemudian bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi majelis atau hamba Tuhan yang tidak ikut. Kemudian untuk penerimaan anggota jemaat baru. Berdasarkan surat dari GBI AGCC Jemaat Kota Kudus tertanggal 28 Juli 2024, maka nama Elizabeth Qui Elinio yang beralamat di Pakis Indah, Gang 5 Kudus, berkeinginan untuk bergabung dengan GIA Kudus, maka dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak minggu ini tanggal 11 Agustus 2024, Ibu Elizabeth Qui Elinio telah resmi menjadi anggota jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kami menyampaikan selamat bergabung dengan keluarga besar jemaat GIA Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Barangkali Ibu Eli hadir di pagi ini? Oh, di atas. Selamat datang dan bergabung Ibu, Tuhan memberkati senantiasa. Kemudian info dari kantor sekretariat. Diinfokan kepada jemaat GIA Kudus sehubungan dengan paripurna masa kerja Ibu Berta Setio Wahyuni pada tanggal 1 Agustus 2024, jemaat dapat menghubungi nomor Saudari Grace Yenia. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan sekretariat gereja. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kinerja Ibu Berta selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Berta hadir pada pagi ini? Oh, mungkin nanti siang ya, yang kedua ya. Kemudian tambahan untuk perpustakaan. Perpustakaan dibuka pada hari Minggu, mulai pukul 8 sampai 10 pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mau baca buku untuk pengetahuan lebih dalam lagi di perpustakaan, sekarang hari Minggu dibuka jam 8 sampai jam 10. Kemudian yang terakhir untuk pemilihan majelis, nanti setelah ibadah, jemaat jangan pulang dulu, ya, karena ada beberapa hal yang mau disampaikan dan informasi yang lebih detail akan disampaikan oleh Ketua Panitia, ya, pada waktu pelaksanaan nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk hal-hal yang lain nanti bisa dibaca di dalam warta cetak maupun elektronik. Sekarang saya akan menyambut jemaat atau Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini dalam ibadah di tempat ini. Mohon kiranya Bapak Ibu Saudara bisa berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambutnya. Ada?
Oke. Sekarang kami sambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mulai hari Senin sampai Minggu ini berulang tahun. Mohon bisa berdiri. Yang berulang tahun dalam minggu ini. Oh, di atas ada. Baik, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan berkati, nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah beribadah bersama-sama. Jangan pulang dulu, setelah ini ada pemilihan majelis yang harus kita dukung bersama-sama. Mari kita jadi saksi Kristus. Ibadah kita teruskan di hari-hari di dalam minggu yang ke depan. Tadi sumbangan dari Lembaga Alkitab Indonesia itu akan dipersembahkan kepada pelayanan sosial di Donorejo. Ada anak-anak di sana di daerah Jepara. LAI memberikan sumbangan sebanyak 40 kitab suci terjemahan baru. Kalau Bapak Ibu mau mendukung Lembaga Alkitab Indonesia, bisa sesuai dengan apa yang diberikan tadi, ada amplop atau mau transfer, kita bisa mendukung pelayanan itu. Karena itu untuk pemberitaan Injil sampai kepada pelosok daerah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati ibadah. Pada pagi hari ini kami boleh bernyanyi bersama, bersukacita mendengarkan firman-Mu, fellowship, menjadi sahabat satu dengan yang lainnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang ada, tangan-tangan yang memberi, yang mendukung untuk pekerjaan rumah Tuhan, mendukung pekerjaan untuk pelayanan beasiswa, pelayanan diakonia, pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Engkau memberkati anak-anak-Mu. Engkau juga memberkati, memberi kekuatan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kiranya Engkau sudah tambahkan 1 tahun kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan, berilah mereka hikmat, takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Dan berkati masa depan, tuntunlah di dalam kebenaran, jadikanlah berkat. Kami bersyukur kepadamu, kami berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, berilah kesembuhan. Dan bagi mereka yang masih terus berjuang, berilah kekuatan, penghimpuran dari Roh Kudus, sehingga mereka terus dapat memancarkan iman mereka di tengah-tengah penderitaan yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk kota ini. Tuhan, berkati kota ini, biarlah orang-orang yang tinggal di kota ini boleh sejahtera. Jemaat-Mu yang mengerjakan dagang, usaha jasa, bekerja di perusahaan dan melakukan aktivitas. Tuhan, berkati keluarga demi keluarga. Engkau menyertai bagi mereka yang belum memiliki keturunan. Tuhan, bukakan rahim dan supaya Tuhan memberikan keturunan di dalam keluarga mereka. Engkau menyertai, memberikan kesejahteraan dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Berkati kota ini, berkati negara ini, supaya negara ini juga boleh adil, makmur dan sejahtera. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, supaya dunia ini boleh menjadi damai dan aman. Dan jadikanlah kami pembawa damai. Setelah kita berdoa, mari kita mengucapkan doa bersama-sama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan ke atas. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Setelah engkau beribadah kepadanya dengan tulus, dengan setia, dengan sungguh-sungguh, memberi yang terbaik hidupmu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci, dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu majelis, calon majelis bisa maju ke depan untuk menempati kursi yang sudah dipersiapkan sesuai dengan nomor urut. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima kertas jangan diisi dulu ya. Jangan diisi dulu, diterima dulu saja. Panitia terlalu semangat jadi langsung dibagi ya, puji Tuhan, haleluya. Mari dipersilahkan calon majelis bisa maju ke depan. Menempati kursi yang sudah ada nomor urutnya. Ya,
Sesuai dengan nomor urut ya. Baik, hari ini menjadi hari yang istimewa dan bersejarah karena akan dilaksanakan pemilihan calon majelis periode 2024-2028. Nah, sebelum dimulai ada beberapa penekanan yang akan saya sampaikan. Ya, itu sebabnya untuk melepaskan ketegangan kita pagi hari ini, silahkan kasih senyum dulu sebelah kiri, sebelah kanan. Termasuk calon majelis juga, ya kasih senyum sebelah kiri, sebelah kanan dulu. Oke. Pak Yatno, apakah ada? Nomor 1. Ya, mungkin sambil berjalan. Baik. Ya, ada beberapa penekanan. Yang pertama adalah setiap jemaat yang hadir akan mendapatkan 1 kertas suara dan ballpoint. Oke. Nah, kertas suara yang sekarang itu yang dipakai, bukan kertas suara yang 2 minggu yang lalu itu diselipkan di warta. Itu terlalu kecil. Ini yang sekarang yang dipakai. Nah, kemudian berkaitan tentang bolpen, ini kan bolpen baru, jadi biasanya ujungnya itu ada penutup plastiknya, bisa dilepas dulu, ya, baru nanti kemudian bisa saudara pakai. Kalau tidak nanti dipaksa bisa sobek nanti. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti bolpen boleh dibawa pulang ya, nggak usah dikembalikan. Kemudian yang berikutnya, kertas suara diisi dengan cara dicentang dan dikumpulkan di kotak suara yang sudah disediakan panitia. Jangan dilipat, biar seperti itu saja. Kalau sudah nanti Bapak Ibu isi, centang, kemudian di belakang itu ada kotak suara. Saudara bisa masukkan di situ. Setelah saudara masukkan, kemudian celupkan salah satu jari saudara di tinta yang sudah disediakan. Oke, kemudian yang berikutnya, kertas suara akan dinyatakan sah apabila dicentang sebanyak 12 calon majelis, 12 calon majelis. Jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, harus 12, ya, tolong dihitung baik-baik. Kemudian yang berikutnya, jemaat yang sudah mengikuti pemilihan di ibadah raya 1 tidak diperbolehkan ikut lagi dalam pemilihan di ibadah raya kedua. Hanya sekali saja, hanya sekali saja. Kemudian yang berikutnya, kertas suara ini akan kita hitung setelah pemilihan di ibadah raya kedua. Ya, Bapak Ibu jemaat boleh hadir, kemudian ada 16 saksi dari 8 seksi nanti yang akan terlibat juga di dalam penghitungan kertas suara. Oke, jadi 16 saksi itu nanti akan kita briefing, ada koordinasi nanti dengan Pak Seno. Kita akan kumpul pukul 9:30, 9:30 di ruang ini, ya, yang 16 seksi perwakilan dari tiap seksi 2 orang bisa berkumpul di ruang ibadah. Kita akan koordinasi sebentar nanti. Baik, sebelum kita akan mulai, kita akan berdoa terlebih dulu, ya, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami akan melewati waktu yang sangat bersejarah berkaitan tentang perjalanan gereja ini. Sebelum kami menentukan pilihan kami, biarlah Engkau yang akan menuntun kami, memberikan hikmat, supaya Tuhan persiapkan saudara kami yang akan mengambil bagian, terlibat secara langsung dalam pelayanan ke depan. Ada 12 majelis yang akan kami pilih. Tuhan akan memberkati, Tuhan yang akan mengurapi setiap pilihan kami untuk kemajuan gereja ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk bisa memulai, untuk menentukan pilihan saudara. Di depan itu sudah ada calon-calonnya, mungkin sesekali nomornya bisa ditaruh di dada begitu ya. Oke. Semuanya sudah dapat kertas suara ya, baik yang di atas ataupun yang di bawah. Untuk calon majelis nanti pada sesi yang kedua. Ya, sesi yang kedua nanti akan diberi kertas untuk menentukan pilihan saudara atas diri saudara sendiri salah satunya. Oke, setelah selesai, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke belakang, ada 2 pintu, baik di lantai 2 ataupun di lantai di balkon. Tidak usah dilipat ya. Iya, nomor 1-nya kok enggak ada ya? Oke, nomor 1 diwakili nomornya saja ya. Kalau kurang jelas gambarnya atau fotonya di kertas, bisa sesekali Bapak Ibu lihat di depan ada 18 yang hadir saat pagi hari ini. Pastikan sebelum mengumpulkan 12 calon yang saudara centang. Numpang info bagi Bapak Ibu yang sudah foto di acara ultah di foto booth, foto sudah jadi, bisa mengambil di lobi lantai dasar. Setelah mengambil foto yang sudah ditemukan, silakan mengisi daftar pengambilan foto. Khusus untuk anggota paduan suara Mazmur Bakti, nanti dibagikan pada waktu ada latihan. Terima kasih. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Sebagian mungkin bisa lewat yang lift ya. Kalau pintu utama sudah penuh bisa lewat yang lift. Masih kosong itu ya.
Sabar ya, sabar. Dei mana Dei? Dei, minta satu lagi Dei, kertas. Bentar ya. Enggak, sudah. Sobek ketarik ke tas. Ya boleh.